وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita sampai di poin yang ke-16. Jadi kalau pelajarannya 30, jadi umpama itu hari Ramadannya 30, ya berarti ini hari yang ke-16 itu. Maka yang ke-16 yaitu penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan puasa. Yaitu dikatakan oleh beliau SAW melalui hadis dari Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, asyamu wal Quran yasfa'ilil abdi, puasa dan Quran itu menjadi pemberi syafaat buat seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa kemudian berkata. Jadi nanti itu amal itu dibentukkan jadi makhluk gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau kemudian kamu tiba-tiba ketemu sama puasamu, ketemu sama bacaan Quranmu, ketemu sama mungkin sedekahmu gitu. Maka si siam atau puasa ini pun ngomong ai Robbi gitu. Wahai Robku. Ini buah nih. Yang benar ai atau ya. Ya Robbi gitu. Mana tuhu ato'am. Aku sudah mencegahnya dari makan. Wasyahwat bin nahar, dan mencegahnya dari menumpahkan syahwat ke istrinya di siang hari. Wasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat buat dia gitu. Jadi syafaat di sana nggak diklaim itu, tapi orang-orang yang mau memberikan syafaat itu punya syarat, yaitu pertama minta izin kepada Allah dan diizinkan, kemudian Allah meridhoi. Makanya miris kalau kemudian ada seorang yang ngaku cucu Nabi, kemudian dia teriak-teriak, kalian nggak akan masuk surga kecuali dapat syafaat dari kami. Wah, itu luar biasa jahil. Itu benar-benar luar biasa, sebuah kebodohan itu. Yang lucunya ya pengikutnya ya mantuk-mantuk. Bahkan belum lama saya dapat video lagi orang-orang yang aneh kayak gitu, dia ngomong, semua bencana di muka bumi ini nggak akan terjadi kalau nggak diizinkan oleh wali-wali kutub. Waduh, ini tambah karuan meneh. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nggak peduli dengan manusia, Allah mau ngapain aja terserah, dan nggak perlu minta izin kepada siapapun. Nah, termasuk syafaat juga gitu, nggak ada orang yang bisa ngeklaim. Bahkan Nabi SAW nanti dalam penjelasan syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang terbesar, itu Nabi SAW pun kemudian memuji Allah dengan pujian yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi Allah ngasih ilham kepada Muhammad untuk memuji Allah dulu, kemudian sujud minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diizinkan syafaat, kemudian diizinkan baru bisa ngasih syafaat. Jadi orang waton gitu loh. Nah, maka ini sebuah kejahilan kalau kemudian ada orang-orang yang seperti itu ya, walaupun dia ngaku cucu Nabi, wong bae nggak pernah ngomong kayak gitu, masuk cucunya malah kurang ajar gitu kan. Ini nggak jelas itu, cucu nggak jelas. Maka si Siam pun kemudian minta izin kepada Allah. Ya Allah, orang ini dulu sudah tak cegah makan, tak cegah gauli istrinya, maka izinkan aku untuk ngasih syafaat dia. Wayaqulul Quran, Quran pun juga sama. Berarti Quran nanti akan dibentukkan dari sosok makhluk, bentuknya kayak ngopo saya nggak tahu gitu. Mana tuh naum, ya Allah, aku cegah dia dari tidur bilail pada malam hari. Wasyafi'ni fihi, maka jadikan aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Qala, Allah Ta'ala kemudian berfirman, Nabi SAW kemudian bersabda, fayusafa'an, kemudian dua-duanya menjadi syafaat buat orang itu. Artinya diizinkan oleh Allah. Jadi kalau nggak diizinkan nggak bisa ya. Jadi jangan kamu enak ngomong yang tadi itu, yang tak contohkan tadi, nggak usah gumunan. Malah refleks aja, oh lah, kira cetol. Nggak usah kemudian kita heran nih, karena banyak orang-orang aneh. Wahai hamba Allah, satu, perhatikanlah puasa dengan perhatian yang sempurna agar bisa memberikan syafaat pada kita di hari kiamat, bisa menyelamatkan kita dari perisai api neraka. Sekali lagi atas izin Allah ya. Jadi bukan kita pede, aku kayak poso kok bakalan selamat mesti ya. Memastikan itu bukan bagian dari akidah yang benar, itu salah. Jadi kita berharap itu menjadi syafaat, bukan memastikan. Kemudian hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, asyamu junnah. Nanti bunyi panjangnya kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai kalian waktu perang, melindungi dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, jagalah puasa Anda dan jangan mengoyaknya dengan dosa.
Jangan, jadi gini, puasa itu kan kita diperintahkan beramal baik. Jadi ibarat apa tuh penampungan air itu kan ada keran masuk tuh. Wah, keran masuknya ini baca Quran, keran masuknya tarawih, keran masuknya sodako gitu kan, keran masuknya apa nih, amal-amal baik gitu kan, senyum sama saudara Muslim gitu kan. Nah, itu masuk gitu kan. Harapannya kamu bisa ngisi apa namanya penampungan itu sebanyak-banyaknya dengan pahala. Tapi jangan juga kemudian bagian bawahnya mau lubangi. Nah, kemudian lubangmu lebih banyak di situ, ada adu domba, ada riba, ada apa namanya omongan-omongan kotor, omongan-omongan rofas, wal fusuk, perbuatan-perbuatan nggak jelas, main petasan, trek-trekan, tawuran, gitu kan. Tadi saya lihat ada di berita itu di daerah Tangerang, di daerah namanya Pademangan, itu namanya perang petasan, di bandem-bandeman petasan, gitu. Gak ada subuh, gitu. Kan sia-sia banget. Maka kalau bawahnya ini lubangnya banyak banget, maka si penampungan air itu, penampungan pahalamu itu kemungkinan ya sia-sia gitu. Makanya Nabi mengatakan rubas soim gitu kan. Laisalahu siyamuhu gitu kan. Illal ju' wal atos gitu. Banyak orang yang puasa dia nggak dapat pahalanya kecuali haus dan lapar. Karena yang tadi lubang bawahnya itu banyak banget yang membocori pahalanya sehingga hilang. Ya apalagi apa sampai nonton film porno gitu kan. Ini poso-poso nonton film. Berarti ini raposo untuk Mas itu. Ya nggak boleh juga. Cuman maksud saya itu puasa ini harusnya kemudian melatih diri kita untuk kemudian menjauhi itu. Nabi SAW bersabda, Asya mujunnah walam yahrikha. Puasa itu perisai selagi ia tidak mengoyaknya. Jadi kan bisa menjadi penyelamat kita dari neraka kalau nggak kita rusak. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa puasa termasuk perkara yang dikhususkan pahalanya oleh Allah sampai Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzi bihi wa la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Seluruh amal Ibnu Adam itu untukku kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak yang paling wangi, minyak wangi paling wangi. Yang keempat, ketahuilah bahwasanya orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, senang kita gembira karena kita makan lagi setelah lapar, minum lagi setelah haus, dan kegembiraan karena kita nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perhatikanlah dengan puasa agar Anda masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, karena Nabi SAW mengatakan inna fil jannati baban, di sana di surga itu ada pintu. Yuqalu ar-royan, namanya royan, yadkhulu minhu shaimun, masuk ke dalamnya orang-orang puasa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang bisa memasuki kecuali orang yang puasa. Selain puasa enggak bisa masuk. Yuqalu, pintu itu pun akan berkata aina shaimun, mana orang-orang puasa. Fayaqumun, orang-orang puasa berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan mereka berdiri masuk ke sana dan tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, sekarang kan enggak. Ini ada pintu gerbang stadion nomor 5 ini, yang bawa tiket 100.000 masuk, orang nggak tiket yang lebu ya kan. Nah, nanti di akhirat enggak gitu. Di akhirat orang-orang yang enggak puasa enggak bisa. Waton apa jerandal, jerundul, waton nyelip-nyelip enggak bisa. Ya ketahuan, ketahuan. Ya, soal ciri apanya sehingga bisa ketahuan atau cara mengetahuinya gimana, wallah alam saya nggak tahu. Yang jelas di sini kemudian ditanya, pintu itu mengatakan mana orang puasa, fayukum itu berdiri ya. Kemungkinan ya orang nggak puasa nggak bisa berdiri itu. Nah, kemudian masuklah mereka. Yang nggak berpuasa nggak bisa masuk. Faida dahulu, orang-orang puasa udah masuk, ughliqat, ditutup tuh pintu itu. Walam yadkhul minhu ahadun, dan nggak ada orang lain yang bisa masuk setelahnya. Ini mau benar-benar khusus buat orang puasa. Makanya kalau kamu puasamu sakar PDW ya, iman-iman ya, iman-iman, poso-poso masih gini masih begitu, iman-iman ya. Yang keenam, ikutilah puasa dengan puasa agar Anda mendapatkan kamar-kamar di surga. Nah, jadi Nabi SAW pernah bercerita, Inna fil jannati ghurafan, di sana ada kamar-kamar, turaduhuruha min butuniha, bisa dilihat luarnya dari dalam. Nah, wa butunuha min duhuriha, dalamnya bisa dilihat dari luar. Berarti itu kamar apa ya? Kamar yang transparan, kayak kaca itu loh, kalau pintunya itu kamu buka itu kelihatan dari luar, kelihatan dalam, dalam kelihatan luar. Gitu. Nah, kemudian
orang Arab Badui berdiri, Pakoma, dia berdiri. Kenapa? Karena dia nggak pernah lihat kamar gitu zaman dulu. Bahkan sampai hari ini orang Arab Badui itu rumahnya itu dari batu. Baik batu ditoto jadi rumah, atau ada gua batu dia lubangi masuk situ. Sampai hari ini. Tapi mereka kaya-kaya loh, kambingnya oke. Gitu kan. Nah, jadi jangan, alah, wong desa, nanti desa suge-suge. Tang mangunan ketok ndong desa tapi ning jero omahe sapi 7 sugih. Nah, maka sini orang itu berdiri, kemudian bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Kok ada kamar kayak gitu buat siapa gitu. Qala, kata Nabi SAW, liman atau bal kalam, buat orang yang ngomongnya baik-baik, wa ta'amat ta'am, dan senang ngasih makan. Ngasih makannya yang baik, jangan kemudian nasi udah basi dikasihkan, buah busuk dikasihkan gitu kan. Baju udah sobek-sobek dikasihkan gitu kan. Jangan ya. Nah, artinya kalaupun itu bekas kita atau kita nggak doyan, ya pastikan ketika dikasihkan dalam kondisi masih baik gitu loh. Kemudian wada mestiam, dan dia juga menjalankan puasa, melazimkan puasa, melanggengkan puasa. Di bar Ramadan disambung Syawal, bar Syawal sambung Senin Kemis. Fasholla lillahi billaili wan nasu niyam, dan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala sedangkan manusia pada tidur. Jadi pas Ramadan ya tarweyan, ada qiyamul lail ya ikut gitu kan. Nanti setelah Ramadan ya tetap sholat malam walaupun mungkin nggak full 11 rakaat gitu kan. Ya misal 25 rakaat ya silakan gitu kan. Maka orang-orang yang kemudian melazimkan 4 hal ini, maka insya Allah gitu kan sudah tersedia itu kamar-kamar di surga yang transparan, dilihat dari luar bisa melihat dalamnya, dilihat dalam bisa melihat luarnya gitu. Kemudian yang ketujuh, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berpuasalah jika Anda sedang berjihad di jalan Allah. Karena Nabi SAW bersabda, "Amin abdin yasumu yauman fi sabilillahi illa ba'atallahu bi dzalikal yaum wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa di jalan Allah melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Jadi memang kalau dikatakan fisabilillah ini secara khusus ya jihad gitu. Jadi kayak orang-orang Palestina ada posisi diserang Israel, kelaparan, insya Allah dapat ini keutamaan ini. Nah, adapun kita gimana? Apakah kita harus ke sana? Enggak. Seorang suami, seorang kepala keluarga, dia kerja gitu kan. Maka itu juga bagian dari fisabilillah. Seorang pemuda menuntut ilmu itu juga bagian dari fisabilillah. Ya. Seorang wanita, kemudian dia menghadiri majelis ilmu itu juga bagian dari fisabilillah. Maka ketika kita melakukan semua kebaikan di siang bulan Ramadan, di siang hari puasa, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran ini. Gitu. Yang penting kita yakin aja kalau amal kita itu baik. Jangan sampai kita amal yang buruk-buruk, poso-poso, tetap kemudian bermaksiat, kekaraokean gitu kan. Maka ini hal-hal yang harus kita jauhi. Ya mirip di bulan puasa anak-anak muda dan nongkrong di sana. Ya. Ya, paling cuma bisa berharap mudah-mudahan mereka sambil nongkrong, mereka dikir gitu kan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, karo ngombe kopi, karo ngombe teh, karo mangan gorengan. Nah, tapi apa yang ngono ora mbuh. Paling ya ora. Yang kedelapan, berpuasalah wahai seorang muslim dari pertengahan bulan Sa'ban. Jadi ini karena kitab ini kan masih di awal-awal ya, jadi beliau mengatakan di pertengahan Sa'ban. Jika mudah bagi Anda, dan puasa ini disunahkan sebagaimana seandainya Anda berpuasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap bulan. Jika tidak mudah bagi Anda, maka berpuasa dari pertengahan bulan Sa'ban. Dan jika Anda berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai gantinya. Berdasarkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah bersabda kepadanya dan kepada yang lain, asumta min sururi Sa'ban, qala la, qala fa idza aftarta fasum yaumain. Apakah engkau telah berpuasa di tengah Sa'ban? Beliau menjawab tidak. Maka beliau bersabda, jika engkau berbuka di dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah 2 hari. Ini saya nggak paham maksudnya apa ini. Dan dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, beliau mengatakan faida aftarta min Ramadan fasum yaumaini makanahu. Jika engkau telah berbuka dari puasa Ramadan, maka berpuasalah 2 hari sebagai penggantinya. Ini saya juga nggak paham. Karena yang saya tahu kalau kita buka di Ramadan, maka penggantinya ya sama, bukan kemudian kalau buka sehari gantinya 2 hari. Tapi ini ada hadis, tapi saya nggak tahu maksudnya. Dan di dalam sebuah riwayat Muslim dikatakan wa idza aftarta Ramadan fasum yauman aw yaumaini so'batul ladzi syakka fihi qala wa adunnuhu qala yaumain. Jika engkau berbuka pada Ramadan maka berpuasalah sehari
atau 2 hari. Ini yang benar nih sehari. Yang 2 hari saya nggak tahu. Maka Syu'bah yang ragu tentangnya, dia berkata, saya menyangka beliau bersabda 2 hari. Jadi ada keraguan, 1 atau 2, kayak 2.